Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi bapak-bapak hadirin, khususnya para ulama, ketua MUI Kota Manado, Yasir bin Salim Hamid, semoga Allah mengekalkan barakahnya untuk umat Islam, khususnya masyarakat Manado. Dan mudah-mudahan majlis kita yang sederhana ini diterima oleh Allah. Allah jadikan asbab kita tambah pengetahuan agama, ilmu agama, sehingga tambah hari amal kita, ibadah kita diterima oleh Allah dan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Majelis kita ini nanti bukan ceramah, jadi kita interaktif. Semua boleh bertanya. Saya akan kasih satu dikit muqaddimah. Dan majelis kita ini alhamdulillah rencana 1 malam, tapi takdirnya ternyata 2 malam. Jadi malam ini, kemudian besok malam pada maghrib juga masih ada insyaallah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebagian orang memahami Islam itu sempit. Disangka yang dikatakan ibadah itu cuma sholat, puasa, sedekah, haji, umroh. Padahal Islam itu luas. Kalau orang belajar ilmu agama, khususnya ilmu fiqh, sebetulnya aktivitas kita 24 jam itu bisa mendatangkan pahala. Selain sholat kita, selain puasa kita, selain wirid kita, doa kita, Quran kita, sedekah kita, ternyata banyak sekali aktivitas harian kita ini yang juga mendatangkan pahala, menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, jual beli. Yakin kita tiap hari itu jual beli. Dan kebanyakan umat Islam menganggap jual beli itu tidak berpahala. Jual beli ya sudah, kita jual beli. Orang Islam jual beli, orang kafir jual beli. Padahal kalau kita ini mengkaji dan membaca, ternyata kalau kita datang jual beli dengan niat untuk bagaimana jual beli kita ini sesuai dengan syariat Islam, kita jualan sesuai syariat Islam, kita membeli sesuai aturan Islam. Nah, tidak boleh ada menipu, tidak boleh menyembunyikan itu ada cacat, jujur dalam jual beli, ada sehat walaupun ini ada khilafiyat, ada kata-kata saya jual, saya beli, nah, ada tulisan saya jual, saya beli. Maka setiap kita transaksi itu bernilai pahala. Seorang suami yang dia ini pekerja pagi sampai sore, dia kerja, usaha bagaimana mencari penghasilan yang halal. Maka dia kalau kerjanya kerja kontrak, kerja 8 jam, jam 7 sampai jam 4 sore, istirahat 1 jam di siang hari, maka kerja dengan sungguh-sungguh.
Waktu kerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Akhirnya semua gaji yang diterima itu jadi halal selama pekerjaan itu halal. Maka komitmen menunaikan janji dalam kerja ini juga berpahala. Akhirnya gaji kita halal. Belum lagi ada sebuah hadis, barang siapa sore-sore penat capek karena mencari rezeki yang halal, maka sore itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Contohnya lagi bab pernikahan. Jadi orang nikah itu niatnya minimal kita ini supaya halal, maka nikah itu berpahala. Kita ini nikah, usaha bagaimana nikah kita ini sesuai syariat Islam, nikah kita berpahala. Selepas menikah, maka kita ini memberikan nafkah kepada istri kita, hatta ma taj'alu fi imra'atik, sehingga suapan yang kalian berikan di mulut istri kamu, sehingga nafkah yang kalian berikan kepada istri kamu, maka ini semuanya bernilai pahala. Suami memberikan nafkah ke istri, pahala wajib. Seorang ayah memberi nafkah kepada anak, pahala wajib. Seorang suami muasyarah yang baik kepada istri, ini dapat pahala. Sehingga kita ini terkadang dalam rumah tangga ini terjadi cekcok, terjadi ketidakcocokan, maka mengalah demi harmonis rumah tangga. Ini pun juga ada nilai pahala. Bahkan seorang suami mengumpuli istrinya, itu ada nilai pahala. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, masa kita ini menuruti nafsu berpahala? Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya tanya balik, kalau kau salurkan nafsu kamu dalam tempat yang haram, kau zina, kau selingkuh, dosa enggak? Ya dosa. Nah begitulah, kau salurkan syahwat kamu di tempat yang halal pada istri kamu, itu juga berpahala. Senadala, maka ini sekedar contoh. Sekarang kita ini coba lalu lintas. Terkadang orang menganggap ini di jalan itu tidak ada nilai pahalanya. Sedangkan dalam Islam diajarkan la darara wa la dirara. Tidak boleh kita ini melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita, juga tidak boleh sesuatu yang membahayakan orang lain. Maka disitulah Korlantas itu membuat satu aturan, adalah membahayakan orang lain itu juga dosa. Dan sebaliknya kita di jalan raya, bagaimana menjaga safety? Safety kita jaga bagaimana selama berkendara tidak membahayakan saya, tidak membahayakan penumpang saya, tidak membahayakan sesama pengendara yang lain. Itu ada nilai pahala. Inilah fikih dalam Islam. Jangan dianggap ini tidak berpahala, ini berpahala. Maka dalam sebuah hadis, ada seorang masuk ke dalam surga, kemudian kakinya bersinar cemerlang. Kemudian ditanya, kenapa kamu ini kaki kamu kok bersinar? Dulu di dunia pernah ada batu di jalan, saya singkirkan. Sebab itulah Allah ridha dengan saya, Allah ampuni dosa-dosa saya. Jadi di mana dia milih banyak jalan berlubang, kita punya inisiatif, kita tambah itu jalan, pahala. Kalau diterima Allah, jadikan dosa-dosa kita diampuni, menjadikan derajat kita naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ranting, ada batu di jalan, ganggu orang, singkirkan. Senadala, seorang wanita pelacur hanya karena kasih minum anjing kehausan, diampuni dosanya, diperbaiki amalannya oleh Allah, mati husnul khotimah. Maka disinilah Islam itu begitu luas, 1001 jalan menuju surga. Selama orang itu ada la ilaha illallah, maka jangan meremehkan sekecil apapun amal.
Subhanahu. Kemudian contoh masail. Ini umpamanya itu dalam pernikahan. Sering terjadi di negara kita ini, wanita ini ditinggal suaminya, wanita didolimi suaminya, KDRT, kemudian dipukuli, kemudian wanita ditinggal tidak dikasih nafkah. Nah, maka disitulah Departemen Agama punya kebijakan. Dan ini saya lihat antara Indonesia, Malaysia, Singapura tidak ada perbedaan. Itu kebijakan itu sama. Saya kan juga sering berkali-kali kita mengajar di Malaysia untuk safar bikin daurah di Malaysia juga. Ternyata sama. Maka setiap selesai akad nikah, itu pimpinan KUA menyuruh kita baca taklek tolak. Baca taklek tolak. Maka ini orang yang salah paham. Ini gimana atau KUA ini baru nikah suruh talak. Ini orang yang tidak paham. Orang baru nikah suruh talak, taklek tolak. Padahal bukan begitu maksudnya. Taklek tolak itu prosesnya panjang. Dan itu adalah kebijakan pemerintah Departemen Agama untuk melindungi hak-hak perempuan yang lemah. Apa isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Fulan bin Fulan siap menggauli istri saya dengan sebaik-baiknya sesuai syariat Islam, sesuai perintah Allah, wa asyhiruhunna bil ma'ruf. Kemudian kalau saya mengerjakan salah satu dari 4 perkara, 1, saya KDRT, atau saya tidak kasih nafkah 3 bulan, atau saya membiarkan istri 6 bulan berturut-turut, atau saya meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut. Apabila salah satu ini terjadi, kemudian 2, istri nggak ridho, 3, dia mengadu ke pengadilan, 4, pengaduan diterima, 5, saya wakilkan kepada hakim menjatuhkan talak 1 dengan imbalan Rp10.000. Jadi talak itu terjadi kalau 5 poin ini sudah terjadi. Gitu loh. Makanya ini apa? Sebagai perlindungan kepada wanita, karena wanita itu tidak bisa ketika dia didolimi, nggak bisa dia melepas dari suami tanpa ridho suami, nggak bisa. Tanpa diceraikan suami nggak bisa. Nggak ada wanita menceraikan suami, nggak bisa dalam Islam. Maka disitulah sebagai bentuk perlindungan. Jadi kalau bapak-bapak menikahkan anaknya, tolong suaminya menantunya suruh baca. Kalau kita ini sebagai suami baca itu taklek tolak. Kenapa? Nanti kalau terjadi dalam perjalanan rumah tangga, tahu-tahu suami beling, tidak kasih nafkah 3 bulan berturut-turut, atau ditinggal gelandang, suami perantauan menikah sama orang Manado, kerja di sini, kemudian ada masalah, atau suaminya pergi 5 tahun nggak ada berita. 5 tahun nggak ada berita, wanita terdolimi, ada anak lagi terkadang. Maka gimana? Menghubungi suami nggak ada. Maka itulah surat nikah yang ada tanda tangan suami bisa diurus di pengadilan. Nanti dijatuhkan talak oleh pengadilan, ini namanya talak khulu. Talak khulu. Jadi tidak ada rujuk. Kalau mau nikah lagi, akad lagi. Maka kalau dijatuhkan pengadilan, istri menjalani masa iddah 3 kali sucian. Kalau masih aktif haid 3 kali sucian. Kalau sudah tidak haid 3 bulan. Maka selepas menjalani masa iddah, silahkan kalau mau nikah dengan laki-laki lain. Nah, apa yang terjadi di negara kita ini banyak sekali wanita itu ditinggal suami tanpa ada cerai dari suami, tanpa ngurus cerai, menggugat cerai ke pengadilan, tahu-tahu nikah lagi. Nggak boleh.
Jadi tidak boleh nikah dan nikah tidak sah. Ini satu contoh kan gitu kan. Maka ini harus diperhatikan. Seorang wanita yang tidak dicerai suaminya yang pertama, selama dia tidak dicerai, selama dia tidak menggugat cerai dan diputus cerai di pengadilan, maka itu status masih istri orang, sehingga dia tidak punya hak menikah dengan orang lain. Terus lagi contohnya cerai 3. Jadi ini cerai 3 ini kalau mencerai 3 kali, ini cerai balik, cerai lagi balik, cerai lagi balik. Ini kalau sudah 3 cerai nggak bisa balik, kecuali si istri menikah dengan orang lain, dijima, dikumpuli, dicerai, selesai masa iddah baru boleh balik. Ada muhallil. Kalau tidak ada muhallil nggak boleh balik. Ini sepakat ulama. Sepakat ulama nggak boleh balik. Harus ada muhallil. Harus ada dia nikah dengan orang lain hatta tankiha zawjan ghairah, sehingga dia menikah dan dikumpuli oleh suami kedua. Kemudian kalau terjadi cerai, selesai masa iddah dari suami kedua, baru boleh balik kepada suami yang pertama. Kalau tidak ada gitu tidak boleh. Nah, kemudian ada model cerai, yaitu apa? Aku talak 3 sekaligus. Nah, suami bilang aku talak 3. Nah, ini juga 4 mazhab sepakat. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali jatuh 3. Cuma itu kebijakan depak sekarang, departemen depan kebijakan pengadilan agama sekarang itu menghukumi jatuh 1, itu pendapat Ibnu Taimiyah dan Daud Al-Zahiri. Nah, itu kalau saya ditanya tidak akan sependapat dengan itu, karena ini sudah 4 mazhab sepakat. Jadi kita tidak akan pakai pendapat Ibnu Taimiyah, kita tidak akan pakai pendapat Daud Al-Zahiri, enggak. Walaupun itu departemen agama mengatakan masih bisa balik, kalau tanya kepada kita orang-orang pondok pesantren, kita sepakat tetap jatuh 3, enggak bisa. Pak, tanya, kalau saya dulu nggak tahu bagaimana? Nggak tahu itu artinya selama ini, selama Anda tidak tahu, masih kumpul dengan istri, Anda tidak berdosa. Tetapi setelah pas tahu, wajib pisah, nggak bisa tidak. Jadi sesuatu yang sudah disepakati oleh 4 mazhab tidak boleh dilanggar. Apalagi ini sepakat yang permanen begitu. Ini contoh kedua. Kemudian contoh yang ketiga, sekarang itu mamanya itu banyak tawaran investasi, muamalat, entah itu yang namanya trading, entah yang namanya MLM. Nah, jadi MLM itu multi level marketing, apapun namanya, apapun PT-nya, kok dia sistemnya itu adalah piramid. Nah, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Nah, yang digembar-gemborkan cari orang, bukan jual barang. Terkadang ada barangnya, tapi harganya nggak umum. Ini kalau di pasaran harganya 100.000, dia jual 500.000. Nah, nggak umum. Jadi multi level marketing yang arahnya adalah kanan kiri, terus di situ itu jual barang yang harganya di markup tidak normal. Terus sistemnya cari orang, bukan jualan barang. Itu jelas penipuan, money game. Itu tidak dihalalkan oleh MUI. Karena MLM itu fatwa MUI ada 12 kriteria, dan yang seperti itu tidak memenuhi 12 syarat yang disyaratkan oleh MUI. Kemudian juga kita investasi, trading forex, ini ada trading Bitcoin katanya. Kalau bicara mengenai Bitcoin, uang kripto, ini memang di negara kita ini fatwa ulama ini berbeda-beda. Karena di sebagian negara itu uang diakui,
Tetapi karena harganya nggak normal, satu koin emas yang menciptakan orang Jepang, nggak tahu orangnya yang mana, sekarang harganya 1,7 miliar. Dulu awal muncul ini harganya 7 juta. Awal tahun 2015 ini mulai muncul harga Bitcoin 7 juta, 10 juta. Sekarang harganya 1,7 miliar. Ini satu perkara yang tidak normal gitu loh. Maka kalau kita ini mau beli Bitcoin, itu khilafiyat. Dan kita tidak menyarankan karena ini resiko besar. Tetapi kalau yang kita bahas sekarang, investasi, katanya trading Bitcoin, katanya trading forex, mata uang asing, euro, dolar. Maka ini saya sampaikan, kalau bapak-bapak mau investasi saham, beli saham, silahkan beli saham yang normal yang ada di bursa efek. Beli saham yang normal, cari saham perusahaan ada bursa efek yang halal, perusahaan yang tidak terkontaminasi dengan usaha yang haram, bukan judi, bukan miras, bukan produk yang halal. Itu ada sekarang bursa efek yang halal. Beli di sana, maka sekian lembar kita beli, maka di situ ada surat, kita mendapatkan surat kepemilikan. Ini sah. Tetapi kalau bapak ini beli saham, cuma suruh download aplikasi, kemudian di aplikasi itu jual beli, suruh top up, ada withdraw, ada top up, terus kita ini trading sendiri. Ini kalau naik namanya dijual, turun dibeli. Itu sebetulnya bukan jual beli saham, itu judi. Itu judi. Jadi karena apa? Karena yang punya aplikasi itu sebetulnya komoditi medianya nggak punya. Dia dolar nggak punya, euro nggak punya, real nggak punya, emas juga nggak punya. Itu permainan aja. Makanya jangan tergiur yang seperti itu. Ini salah satu contoh. Nah ini selepas kita bicara panjang lebar mengenai beberapa contoh. Nah sekarang silakan yang mau tanya bab ibadah, bab muamalah, bab pernikahan, mungkin yang ada ke jalan silakan ditanyakan.